Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised land. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pendeta Honi, selamat malam Bu Wahyu. Selamat malam Pak Nisim. Selamat malam Pak Nisim. Halo, shalom. Shalom. Wah, Pak Nisim lagi di mana ini? Lagi di Lembah Sharon, daerah Sharon, rumah anak perempuan saya, Pak. Oh, oke. Karena saya lagi di jalan ke utara untuk merayakan Paskah di Galilea, di utara, di dekat kota Naharia. Oke. Paskahnya kapan, Pak? Tanggal 27 lusa, Pak. Lusa malam, ya. Oh, lusa malam. Mulai, Oke. Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan yang ke-18. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita sudah boleh bersama-sama selama 18 pertemuan. Dan sekarang jam 7:01 waktu Jakarta, kita akan segera mulai acara kita. Kita akan berdoa. Silakan Pak Honi. Baik, kami datang kepada Tuhan, seminggu telah berlalu dengan begitu cepatnya, dan hari ini, pada hari Kamis ini lagi Tuhan, kami datang kepadamu untuk sharing tentang the promised land, tentang tanah perjanjian, tentang tempat di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu Engkau ada di sana, menyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, menyatakan mujizat-Mu kepada banyak orang. Bahkan lebih daripada itu menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadamu akan memperoleh keselamatan yang kekal. Tuntun kami pada malam hari ini, berkati saudara kami Nisim yang ada di Israel, berkati Michael yang ada di Jakarta, hambamu yang ada di Manado, dan kami semua. Tuhan, kami serahkan pertemuan kami, baik melalui Zoom, baik melalui YouTube, melalui Instagram, melalui media-media yang lain. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak Honi. Oke, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya. Oke, baik. Sekali lagi, Bapak Ibu, selamat datang di acara kita Blessing from the Promised Land. Ini adalah pertemuan yang ke-18. Seperti biasa, mohon supaya mikrofon semuanya dapat dinonaktifkan supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel dari GBI Menora Manado, silakan Bapak Ibu bisa subscribe dan juga memfollow Instagramnya di gbi.menora. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Warta Official. Dan juga Bapak Ibu bisa follow Facebook kami di Stella Warta Wisata dan Instagram kami di stella.warta. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengirimkan pesan lewat WhatsApp kepada kami di 0818-783-552, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan pesan ke sana supaya kami tetap bisa mengupdate
acara-acara menarik kami. Kami sudah siapkan satu list Bapak Ibu dari seluruh acara Blessing from the Promised Land yang kita pernah adakan. Ya, ada 18 pertemuan sampai hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan list ini bisa mengirimkan pesan ke WhatsApp kami. Dan Bapak Ibu kemudian bisa melihat ulang seluruh acara-acara tersebut di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini, dan tempat yang sangat spesial Bapak Ibu kita akan kunjungi, yaitu kota Kapernaum dan juga Bukit Sabda Bahagia. Karena begitu banyaknya peristiwa yang berhubungan dengan Yesus yang terjadi di kota Kapernaum, maka bahkan akan kita buat 2 pertemuan Bapak Ibu. Jadi minggu yang akan datang kita libur ya, karena menjelang Paskah, Pekan Suci, dan kita baru akan berjumpa lagi nanti tanggal 8, dan kita masih akan berkisah juga tentang kota Kapernaum. Bapak Ibu, 2 tempat yang akan kita kunjungi malam hari ini, yaitu Kapernaum dan Bukit Sabda Bahagia, ya, tertulis di dalam bahasa Italia. Di sini adalah Monte delle Beatitudini, ya, 2 tempat sudah saya berikan kotak berwarna merah. Kalau kita berjalan, Bapak Ibu, dari kota Tiberias, di mana biasanya kita bermalam, untuk 2 malam di dalam perjalanan kita, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk tiba di Kapernaum. Ya, kalau dihitung secara kilometer, kurang lebih sekitar 16,2 kilometer. Bapak Ibu, beberapa peristiwa penting yang terjadi berhubungan dengan Yesus Kristus yang terjadi di sekitar Danau Galilea, ya, seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu semua, tertulis di sini ya. Ini kota Magdala, dibilang rumah dari Maria Magdalena. Kemudian di sini ditunjukkan Sermon on the Mount, khotbah di bukit. Kemudian di Kapernaum, Bapak Ibu ya, ditulis Jesus performs many miracles ya. Jadi banyak sekali mujizat yang dibuatnya di kotanya. Ya, di sini juga Matius mengikut Yesus. Kemudian Korazin, Bapak Ibu, salah satu kota dari 3 kota yang dikecam oleh Yesus. Kemudian Betsaida, ya, di sini disebutkan bahwa Filipus itu datang dari Betsaida, dan kota ini adalah kota dari Andreas dan juga Petrus. Kemudian peristiwa penggandaan roti dan ikan, ya, selain terjadi di Tabga juga terjadi di sisi sebelah timur. Kemudian kota Betsaida juga disebutkan di sini yang dikecam oleh Yesus ya. Dan satu kota lagi Bapak Ibu tertulis di sini Kursi atau Gergesa ya. Ini cerita mengenai drowning swine. Yes. Ya Pak Honi. Yang terjadi di Tabga itu adalah memberi makan 5.000 orang. Yang terjadi di Betsaida adalah memberi makan 4.000 orang. Sorry Pak Honi, boleh diulang? Agak sedikit hilang tadi suaranya. Yang Tuhan menggandakan 5 roti dan 2 ikan di Tabga, memberi makan 5.000 laki-laki. Kalau yang di dekat dengan Betsaida 4.000 ya, 4.000 orang, betul Pak. 7 roti dan ikan-ikan kecil. Silakan. Ya, jadi ada 2 mujizat penggandaan ya yang terjadi di dalam hidup Yesus yang dicatat. Saya tunjukkan gambar ini Bapak Ibu karena ada 3 kota yang dikecam oleh Yesus, salah satunya adalah Kapernaum yang kita akan tentunya kunjungi malam hari ini. Kemudian ada Korazin, ya kita bisa lihat letaknya tidak terlalu jauh, dan juga Betsaida. Jadi kalau Kapernaum dan Korazin ada di sisi sebelah barat, Betsaida ini ada di sisi sebelah timur, ya di sisi sebelah timur dari Sungai Yordan. Di sini Bapak Ibu terlihat ya dengan lebih jelas di mana itu Kapernaum, Korazin, dan juga Betsaida, dan daerah Galilea serta daerah-daerah lain yang ada di zaman Yesus. Saya coba memberikan atau mencari gambar mengenai Betsaida, Bapak Ibu ya. Jadi Betsaida ini kota yang sekarang juga tidak ada kotanya lagi. Ya, saya sendiri pun belum ke sana. Tetapi rupanya juga ada penggalian arkeologi
yang menemukan reruntuhan dari kota Betsaida. Ya, mungkin nanti Pak Nisim bisa tambahkan mengenai kota ini. Kemudian juga kota Korazim. Ya, kalau kota Korazim ini karena saya juga belum pernah, Bapak Ibu, ya saya coba cari di Google, tetapi sepertinya lebih banyak peninggalan arkeologinya ya dibanding kota Betsaida, ataupun Betsaida belum dilakukan penggalian secara lebih mendalam di sana. Tetapi kalau di Korazim kita lihat bahwa terdapat cukup banyak peninggalan arkeologi. Bahkan di sini kalau saya baca ini ada bekas juga dari sebuah sinagoga yang ada di kota Korazim. Kemudian karena kita masih di sekitar Danau Galilea, ada juga kota Magdala ya, asal dari Maria Magdalena. Nah, Magdala ini sudah cukup dalam ya dilakukan penggalian arkeologi di tempat ini. Tetapi kota-kota ini saya sendiri pun belum pernah datang ya. Mungkin nanti Pak Nisim bisa juga ceritakan. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang saya ingin tunjukkan di layar ini adalah mengenai Via Maris, karena nanti Pak Honi juga akan menyinggung mengenai Via Maris ya. Kita lihat bahwa Via Maris ini bahasa Latin artinya adalah jalan laut. Via itu jalan dan Maris itu laut. Dan kita lihat bahwa jalan laut ini menghubungkan pada saat itu kota Damaskus yang ada di Syria dengan kota Heliopolis pada masa itu ya, atau kota Kairo sekarang ini. Jadi inilah yang disebut sebagai jalan laut atau jalan yang sangat ramai, jalan utama perdagangan boleh dikatakan pada masa Yesus. Kapernaum Bapak Ibu, the town of Jesus ya. Ini beberapa kutipan Alkitab yang menceritakan mengenai mujizat-mujizat dan kisah mengenai Yesus di Kapernaum ya, tercatat semua di sini. Jadi banyak sekali ya saya kira peristiwa-peristiwa yang terjadi, mengusir roh jahat dari yang kerasukan, menyembuhkan ibu mertua Simon, menyembuhkan banyak orang lain yang dibawa kepadanya, menyembuhkan seorang yang lumpuh, membangkitkan putri Yairus, ya, dan menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu mujizat yang Yesus lakukan di Kapernaum. Kota Kapernaum sekarang ini hanyalah reruntuhan arkeologi saja dan ada sebuah gereja yang unik bentuknya Bapak Ibu seperti kapal yang dibangun di atas rumah dari Petrus. Kemudian juga bangunan yang terlihat masif di sebelah kanan ini Bapak Ibu adalah sinagoga dari abad keempat yang dibangun di atas sinagoga abad pertama yang ada di kota Kapernaum. Jadi tempat ini juga otentik ya Bapak Ibu. Kalau Yesus pasti pernah menginjakkan kaki di lokasi ini. Di sini Bapak Ibu ini adalah rumah dari Romo-Romo Fransiskan yang sekarang menjaga penggalian arkeologi di kota Kapernaum. Kita bisa lihat pemandangannya indah ya Bapak Ibu. Kota ini juga ada di tepi Danau Galilea. Gereja Santo Petrus Bapak Ibu yang ada di kota Kapernaum. Ya, gereja pertama di lokasi ini dibangun pada abad ke-5 di zaman Bizantium. Gereja yang sekarang dibangun pada tahun 1990, jadi belum terlalu lama Bapak Ibu, di atas lokasi rumah Petrus. Terletak kurang lebih di ketinggian 195 meter di bawah permukaan laut. Dan gereja ini Bapak Ibu dianggap sebagai gereja pertama di dunia. Arsiteknya namanya Ildo Aveta. Dan sekarang ini gereja Santo Petrus di Kapernaum dipelihara juga oleh biarawan Fransiskan. Kita masuk Bapak Ibu ke dalam kompleks penggalian kota kuno Kapernaum. Ya, ini foto dari zaman dulu Bapak Ibu sebelum kemudian gerbangnya dirubah ya. Saya masih punya foto yang lama. Ini sudah tidak seperti ini sekarang tetapi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, gerbangnya sudah dibuat lebih lebar dan lebih modern karena banyaknya peziarah yang datang. Kita masuk, ya, kita lewat pintu gerbang ini. Kalau dari tempat parkir bus, mungkin kita akan berjalan kurang lebih sekitar 100 meter. Ya, tertulis Kapernaum, the town of Jesus. Ini adalah rumah dari Romo-Romo biarawan Fransiskan yang ada di Kapernaum. Dan begitu kita masuk ke dalam, Bapak Ibu, kita akan melihat satu gereja yang bentuknya unik seperti kapal. Dan kenapa dibuat demikian? Karena gereja ini dibangun di atas rumah Petrus. Ya, jadi sengaja si arsitek membangun gereja ini supaya tidak
tentunya mengganggu penggalian arkeologi yang ada di bawahnya, dan juga orang-orang tetap bisa melihat penggalian arkeologi tersebut, baik dari bawah maupun dari dalam gereja. Kita juga melihat, Bapak Ibu, bahwa di Kapernaum sekarang ini kita masih bisa melihat reruntuhan dari tembok-tembok rumah-rumah orang Kapernaum pada saat itu. Kita lihat bahwa batu-batu yang digunakan untuk membangun kota Kapernaum itu adalah batu lokal yang ada di sana yang berwarna kehitaman. Ya, ini adalah batu yang biasa disebut sebagai batu basalt atau batu vulkanik. Kita lihat gereja dari sisi yang lain. Ya, kita lihat di bagian bawah dari gereja, Bapak Ibu, ada seperti sisa tembok-tembok, dan di sini ada sisa dari tembok yang bentuknya segi 8. Nah, kita lihat sebelum gereja dibangun, ya, bentuknya seperti ini. Jadi waktu biarawan Fransiskan melakukan penggalian arkeologi di tempat ini, mereka kemudian menemukan ada satu bangunan berbentuk segi 8 yang terlihat lebih besar, ya, dibandingkan bangunan-bangunan yang ada di sekelilingnya. Dari situlah kemudian mereka mengetahui bahwa ini dulu adalah sisa dari reruntuhan gereja zaman Bizantio. Kita lihat dari sisi yang lain, kemudian ini bagian dalamnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk ke dalam gereja, ya, di bagian tengahnya itu ada kaca di mana kita bisa melihat ke bawah, ya, dan kita akan melihat bangunan yang sama, sisa tembok yang sama seperti yang digambar sebelumnya. Ini masih dari reruntuhan penggalian yang ada di kota Kapernaum. Ya, di Kapernaum pada saat itu, Bapak Ibu, ada sebuah sinagoga yang cukup besar. Ya, ini adalah gambar artis bentuk sinagoga yang ada di Kapernaum pada zaman Yesus tersebut. Dan sekarang kita masih bisa lihat reruntuhannya. Ya, ini adalah lantai pertama dan di atasnya itu ada lantai kedua. Tempat ini, Bapak Ibu, sangat otentik, ya. Kita boleh yakin dan percaya bahwa Yesus pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Beberapa peninggalan arkeologi juga yang ada di sini, Bapak Ibu, ya, salah satu yang menarik ini adalah satu pilar yang ada dari bangunan sinagoga yang ada di Kapernaum, dan ukiran yang ada di sini nanti mungkin Pak Nisim bisa ceritakan, ya. Ini adalah yang dinamakan boleh disebut sebagai tabernakel, di mana biasanya pada saat itu kita lihat ada rodanya di sini, ya. Mereka membawa kitab Taurat berkeliling, ya. Jadi mobile pada saat itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya foto dari samping, kita bisa melihat bahwa sinagoga abad keempat tertulis di sini, the late 4th century AD, ya, sinagoga abad keempat, berwarna putih, batunya dibangun, built upon the remains of the synagogue of Jesus. Dibangun di atas sinagoga dari zaman Yesus. Jadi sinagoga dari zaman Yesus, kita masih bisa lihat batunya yang berwarna kehitaman di bawah. Ya, kalau yang ini berasal dari abad keempat. Baik, Bapak Ibu, sebelum mungkin Pak Honi akan melanjutkan, silakan Pak Nisim sekiranya ada yang ingin disampaikan mengenai kota Kapernaum. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu, shalom Pak Pendeta Honi, Michael, dan semua. Ya, Kapernaum, kfar, bahasa Ibrani namanya kfar. Kfar artinya desa atau kampung. Nahum, nama seorang, tapi tidak ada yang tahu siapa Nahum. Ada kemungkinan ini orang Yahudi kaya dari daerah lain. Tapi Kapernaum, Bapak Ibu, terletak di tempat yang penting, menarik, itu terletak di jalan Via Maris. Yang tadi Pak Michael sudah bilang, Via Maris, artinya jalan laut, jalan yang mulai dari Mesir di selatan sampai ke Mesopotamia. Mesopotamia daerah Irak, di mana ada dua sungai, sungai Efrat dan Tigris. Dan di jalan Via Maris ada berapa tempat yang orang harus bayar pajak. Salah satu tempat ada dekat Kapernaum. Tapi Kapernaum kota kaya. Kenapa kaya? Tahu, zaman dulu orang tinggal di gua-gua. Tapi di Kapernaum orang tinggal di rumah. Karena tanah di Kapernaum tanah subur, ada banyak sayur, ya, dan buah.
ada Danau Galilea. Danau Galilea ada banyak ikan. Dan apalagi ada Via Maris yang orang bayar pajak. Karena itu orang bisa tinggal di rumah, bukan di gua. Karena itu kota Kapernaum kota kaya. Dan tempat di mana nanti Pak Pendeta Honi akan cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum. Dan Kapernaum Bapak Ibu zaman dulu kota besar. Kota yang mulai dari tempat parkir bis ya sampai tembok di dekat rumah Petrus. Itu kurang lebih 120 meter. Kota besar zaman dulu. Kapernaum atau Kfarnaum, Desa Nahum, yang sekarang ada di situ gereja dan sinagoga dari abad keempat dan sinagoga dari abad pertama dari zaman Yesus, yang di bawah batu yang warna hitam itu sinagoga dari abad pertama dari zaman Yesus. Dan pasti Bapak Ibu, tempat di mana Yesus berkhotbah di Kapernaum dan melakukan banyak mujizat seperti menyembeli apa itu ibu mertua Petrus dan anak perempuan Yairus menyembuhkan ya sudah lupa berapa menyembuhkan ya ibu mertua Petrus dan anak perempuan Yairus siapa Bapak Ibu? Dia kepala sinagoga di Kapernaum. Sinagoga itu rumah ibadah Yahudi. Dan tadi kita lihat itu seperti batu yang apa itu ayo mulai lupa berapa batu no itu yang itu tadi yang ada batu yang untuk membawa kitab Taurat ke sinagoga ya itu seperti ya sebentar lagi. Oh, bukan ini ya, Pak. Ini? Ya, ini ya. Ya. So ini Bapak Ibu, seperti di dalamnya ada kitab Taurat dan ada roda yang itu sisa dari gereja dari abad keempat Bapak Ibu. Di dalamnya seperti ada kitab Taurat yang orang Yahudi baca kitab Taurat hari Senin dan hari Kamis. Hari Sabat juga Bapak Ibu. Dan kenapa hari Senin dan hari Kamis? Karena zaman dulu Bapak Ibu, setelah Ezra dan Nehemia kembali ke Zion, Ezra dia rabi, dia mulai mengajarkan orang Yahudi kitab Taurat. Seorang Yahudi baca kitab Taurat hari Senin dan hari Kamis. So ini salah satu roda atau seperti tebut perjanjian, mirip tebut perjanjian yang di dalamnya ada kitab Taurat di sinagoga di Kapernaum Bapak Ibu. Ya apalagi pasti ada berapa hal yang ya oke. Saya nanti lanjut ya, silakan Pak Oni. Ya, silakan Pak Oni. Ya, kalau kita melanjutkan ya tentang peristiwa apakah yang terjadi di Kfarnaum, di kampungnya Nahum. Coba diklik Michael. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memilih tempat ini untuk memulai pelayanannya? Sebab Tuhan datang dari Nazaret ya. Ingat dia adalah Jesus from Nazareth. Dia adalah orang yang tinggal di Nazaret setelah keluarga Yusuf dan Maria meninggalkan Mesir, ya kembali ke tanah perjanjian dan mereka kemudian tinggal di Nazaret. Nah, setelah Tuhan melayani kira-kira usianya 30 tahun, kata Alkitab, maka dia memulai pelayanannya dari Kapernaum ini. Kenapa? Sebab tadi sudah disampaikan tentang Via Maris, tentang jalan laut. Bagaimana strategi penginjilan ya itu dilakukan oleh Tuhan. Karena semua kejadian yang terjadi di Kapernaum itu akan dikenal, ya, akan sampai kepada orang lain, sampai kepada daerah-daerah lain. Klik.
Matius pasal 4 ayat 23 mengatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24 dikatakan, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Ya, kenapa disebut Syria? Karena pada waktu itu daerah itu masuk di dalam pemerintahan Syria yang dikuasai oleh Romawi. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, sengsara, dan selanjutnya. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Sorry Michael, saya baru saja khotbah dan masuk lagi di sini. Nah, coba kita lihat. Hal yang kedua yang terjadi di Kapernaum adalah juga tempat itu Tuhan memanggil, ya klik Michael. Tuhan memanggil para murid-muridnya, merupakan rumah dari sejumlah murid Yesus, Petrus, Andreas, dan Yakobus dan Yohanes. Dan juga dikatakan pemungut cukai, yaitu Matius. Nah, perenungan kita, saudara-saudara, adalah bahwa kehadiran Tuhan ya bukan hanya membuat banyak orang bertobat, tapi banyak orang melayani. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya bertobat, saya tinggalkan dunia lama saya langsung melayani. Kenapa saya bisa bertobat? Karena Tuhan. Kenapa saya bisa melayani? Ya karena Tuhan. Jadi ketika Tuhan datang di sebuah kehidupan, ya kehidupan manusia secara pribadi, secara berkelompok, akan memunculkan orang-orang yang punya kerinduan menceritakan kepada orang lain apa yang dia alami. Ya. Yang ketiga, peristiwa yang ada di Kapernaum adalah anugerah. Sebuah anugerah. Ya, kenapa Tuhan mau tinggal di Kapernaum? Ini adalah anugerah yang besar. Dan saya katakan adalah bahwa adalah sebuah anugerah jika Tuhan berkenan tinggal di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa, dia yang memerintah dalam hidup kita. Saudara ingat cerita tentang Sakeus? Di Lukas pasal 19 ayat yang ke-6 ketika Tuhan mengatakan, ya di Yeriko aku harus menumpang di rumahmu. Ya, dan Sakeus dengan sangat bersukacita dia turun dari pohon dan menumpang dan menerima Yesus menumpang di rumahnya. Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 dikatakan, apa akibatnya ketika Tuhan datang masuk ke dalam kehidupan Sakeus? Terjadi salvation, terjadi keselamatan. Karena ayat yang ke-10 dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Kapernaum tadi sudah dilihat fotonya ya, disebut sebagai the town of Jesus, sebagai rumahnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus bersukacita, bersukaria karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang sangat jauh dari sana bisa memiliki iman percaya kepada Tuhan. Hal yang keempat, peristiwa yang terjadi di Kapernaum. Ada rumah ibadat orang Yahudi yang disebut sinagog. Lukas pasal 4 ayat yang ke-31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Ya, hari-hari Sabat. Jadi seringkali Tuhan masuk keluar di dalam sinagog atau tempat ibadat orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, artinya adalah kemana saja Tuhan pergi, jika ada tempat ibadah, dia akan masuk. Dia akan masuk. Perenungan bagi kita sekarang. Masihkah kita ke rumah ibadah? Pada zaman pandemi ini, saudara-saudara, sudah berapa lama Anda tidak injak gereja? Saya bersyukur di Manado, kami menjalankan yang namanya onsite atau offline. Ya, sekalipun masih tetap online, tapi kami sudah beribadah di rumah Tuhan, di gereja, itu mulai pada tanggal
terakhir 15 Maret, ya, dan memulai lagi 15 Juli tahun lalu. Di mana ketika saya memulai ibadah di gereja, saya dikecam banyak sekali orang. Waduh, dari dalam, dari luar. Tapi saya bilang, enggak, kita mesti tetap ibadah. Ya, dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. 15 Juli sampai hari ini kita tetap beribadah di gereja. Saudara-saudara, masihkah kita masuk ke rumah ibadah? Yang kedua adalah, masihkah ada kerinduan untuk persekutuan? Karena ketika Tuhan masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, dia melayani, dia bersekutu, dia menyembuhkan orang di dalam tempat-tempat ibadah di mana Tuhan itu datang. Lalu yang ketiga adalah, apakah yang menghalangi kita untuk tidak datang ke rumah ibadah? Michael, sebelum kita lanjut, saya mau ke Pak Nisim sebentar. Silakan Pak Honi. Ya, nah kan pada zaman itu di Yerusalem kan ada Bait Allah kan? Ada Bait Allah. Apa beda orang sembahyang di Bait Allah dengan di rumah ibadat sinagog yang ada di daerah-daerah seperti yang ada di Kapernaum? Di Bait Allah ada apa itu untuk korban. Korban bisa hanya di Bait Allah, tidak bisa di sinagoga. Oke. Itu bedanya. Dan setiap hari ada korban di Bait Allah, dan setiap hari itu suku Lewi yang mereka menyanyi di tangga batu Bait Allah. Itu ada di kitab Mazmur. Ada banyak Mazmur untuk Asaf, Mazmur untuk Daud, Mazmur untuk Lewi, Mazmur untuk semua. Dan itu suku Lewi setiap hari di Bait Allah mereka melayani. Ya, tapi korban, persembahan korban hanya di Bait Allah. Karena itu sampai sekarang dari tahun 70 sesudah Mesih, setelah Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah kedua, tidak ada tidak ada korban ya, karena tidak ada Bait Allah. Itu harus di Bait Allah saja, tidak bisa di tempat lain. Dan sinagoga dari zaman dulu, zaman Yesus, itu tempat ibadat. Ya, orang Yahudi berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Atau ya, dan Bait Allah itu beda Pak. Kan Bait Allah itu selalu aktif 24 jam. Okay. Dan zaman dulu ada 24 keluarga yang melayani di Bait Allah. Oke? 24 keluarga yang setiap keluarga 2 minggu. Ya, silakan Pak. Ya, jadi Bait Allah pada zaman dulu adalah tempat di mana orang membawa korban persembahan yang berhenti sejak ketika Bait Allah itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Di Bait Allah itu pelita itu selalu menyala pagi dan petang, ya. Selalu dinyalakan menorah. Jadi selalu menyala. Makanya kalau kita membaca di 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan selanjutnya ke bawah, pada waktu itu yang menjadi imam besar adalah Imam Eli, seorang yang sudah tua, dan dikatakan lampu Bait Allah belum lagi padam. Artinya adalah pada waktu-waktu tertentu akan padam. Padahal di Bait Allah, lampu Bait Allah itu tidak boleh padam. Oke, itu cerita lain, Michael. Nah, kita kembali ke ini kita tadi, ke Kapernaum. Terima kasih Pak Nisim. Yang kelima, saudara-saudara, peristiwa atau apa yang terjadi di Kapernaum adalah adanya begitu banyak mujizat. Ya, tadi Michael sudah menunjukkannya beberapa mujizat-mujizat itu. Saya cuma memunculkannya satu, ya. Di sini dikatakan di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Rumah ibadat, ya, ada orang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini orang kerasukan setan. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Perenungan kita, saudara-saudara, ya, bahwa yang pertama, jangan heran jika di rumah ibadat setan bisa hadir. Di rumah ibadah itu setan bisa hadir. Saudara ingat cerita di Taman Getsemani? Ada Tuhan Yesus, ada para murid, tapi juga ada Yudas Iskariot yang mengkhianat. Jadi, seringkali setan itu bisa masuk ke tempat ibadah loh. Bahkan di dalam rumah-rumah ibadah, ya, seringkali banyak terjadi perselisihan, kemarahan, dan selanjutnya. Kenapa? Setan bisa hadir. Lalu, dia datang dan dia merusak manusia, sehingga manusia itu kerasukan. Nah, oleh sebab itu Tuhan perlu hadir di dalam rumah-rumah ibadah. Karena jika Tuhan hadir di dalam rumah ibadah, maka setan itu akan minggir. Karena dia menguasai, dia berkuasa penuh mengusir roh jahat. Saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini dimanapun Anda berada, di rumah-rumah, baik melalui Zoom maupun YouTube, mau saudara yang melihatnya sekarang atau waktu yang akan datang, pastikan di dalam tempat ibadahmu Tuhan Yesus hadir. Sebab kalau Tuhan tidak hadir di dalam rumah ibadah kita, maka saya takut yang hadir adalah kuasa-kuasa yang lain. Tapi kalau Tuhan hadir di dalam rumah kita, di dalam hidup kita, di tempat ibadah kita, pekerjaan setan itu akan dikalahkan. Hal yang ke-6 tadi sudah disampaikan bahwa di Kapernaum Tuhan Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon Petrus. Ya, nah ini penyakit yang sekarang ini penyakit gampang, tapi pada zaman itu penyakit yang susah, penyakit yang tidak kelihatan. Saya catat begini, Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti demam, yang kelihatan seperti lumpuh jalan, buta melihat, ya, kusta menjadi tahir. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan semua penyakit kita. Katakan amin. Nah, yang ketujuh, saudara-saudara, Kapernaum ini adalah satu dari 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Kota ini ditinggali sejak 150 tahun 150 sesudah Masehi sampai kira-kira 750 sesudah Masehi. Tapi kalau kita lihat sekarang, saudara-saudara, sisa reruntuhan saja. Oke? Perenungannya adalah tidak boleh ada kutuk di dalam hidup kita. Seperti Yeriko yang dikutuk oleh Yosua. Ya. Yosua pasal 6 ayat 26 dikatakan terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Ya, kota ini kota yang dikutuk oleh Yosua. Saudara-saudara, sekali lagi, tidak boleh ada kutuk di dalam hidup kita. Tidak boleh ada jejak-jejak kutuk di dalam kehidupan kita, di rumah-rumah kita. Pertanyaannya adalah kenapa Kapernaum ini dikutuk oleh Tuhan? Yang saya belajar adalah karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak percaya. Ini penggenapannya, Michael. Boleh, Michael? Ini penggenapannya. Ya, pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segup anaknya yang bungsu, ia masang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan peran-peran Yosua bin Nun. Oke, nah sekali lagi, kenapa Kapernaum dikutuk oleh Tuhan? Klik, Michael. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Sekalipun mereka melihat mujizat, mereka tidak percaya. Coba kita lihat ayat ini. Matius 11 ayat 23.
Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? No, tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota Sodom itu masih berdiri sampai hari ini. Ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, ya, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu, yaitu Kapernaum. Jadi Kapernaum ini, kota yang hari ini tinggal puing-puing, kota yang dikutuk oleh Tuhan karena kedegilan hati mereka. Mereka melihat mujizat, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Michael. Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang disampaikan dari Kapernaum. Sebelum saya lanjutkan ke tempat yang berikut, yaitu Bukit Sabda Bahagia, mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Nisim mengenai dua kota yang lain yang juga dikutuk atau dikecam oleh Yesus, yaitu Korazim dan Betsaida. Ya, tadi saya sudah coba untuk menampilkan gambarnya ya. Pak Nisim, apakah pernah datang ke kota Betsaida dan Korazim, Pak Nisim? Ya, saya pernah datang ke Korazim dan Betsaida tidak ada apa-apa di situ ya. Dan Betsaida dalam bahasa Ibrani artinya rumah pemburu. Rumah pemburu, ya, tidak ada sisa arkeologi di situ. Hanya kita tahu itu dekat Sungai Yordan, di mana Sungai Yordan masuk Danau Galilea, itu di sebelah utara. Dan masih ada tulisan Betsaida rumah pemburu. Ya, tapi Korazin itu cerita lain. Korazin masih ada banyak sisa arkeologi di situ dan ada sinagoga besar ada di kota Korazin. Ada banyak zaman dulu abad pertama sampai abad keempat ada banyak sinagoga di daerah Galilea. Ada hal sesuatu yang lain di sinagoga di Kapernaum. Tadi Pak Michael cerita ada dua lantai. Lantai yang ke atas, lantai yang kedua itu untuk ke perempuan. Tahu ada di sinagoga ada tempat untuk laki-laki dan untuk ke perempuan. Lantai yang kedua runtuh karena gempa tahun 729. Dan sisa-sisa yang ada di Kapernaum itu dari lantai yang kedua. Lantai yang pertama tapi lantai yang kedua juga banyak. Karena itu runtuh ke gempa tahun 729. Dan Betsaida itu tempat Filipus, Petrus dan Yakobus ya, di dekat atau di sebelah utara Bapak Ibu. Dari situ apa? Kalau kita berjalan misalnya dari arah sisi sebelah barat menyeberang Sungai Yordan di bagian utara dan kemudian ke sisi sebelah timur, berarti kita melewati Betsaida ya Pak Nisim ya? Ya, melewati Betsaida, ada tulisan di situ di sebelah kanan di apa itu sign warna coklat Betsaida, rumah pemburu. Kalau kita belok ke kiri ada 100 meter dari situ Betsaida. Betsaida sekarang itu Park Yarden namanya atau Jordan Park. Ada park di situ, orang bisa masuk, bisa jalan, bisa barbecue, ya. Di sini ya ini? Iya, bukan Pak Nisim. Ya, Betsaida? no. Betsaida jalan di sisi sebelah timur, di Pak. Jalan, ya, di sebentar ini terlalu kecil di iPhone. Itu jalan ke kanan lagi, Pak. Ya. Ini kan Kapernaum. Ya, oke, Kapernaum jalan, ya, di daerah lagi Pak. Sebentar saya coba membesarkan. Ya. Nih. Itu di jalan ini yang ya. Jalan lagi yang di sini Pak. Opa. Ini ke sini?
Ke kanan, Bukan Pak. di jalan utama, Pak. Jalan utama kiri ini ya? Kapernaum. Sini? Terletak di sebelah kiri ya, Pak. Di sini? Bukan, Pak, di Sebentar. sisi sebelah kanan, Pak. Nah, Saya iya. tahu ya ini. Lewat Sungai Yordannya dulu, Pak. Sungai Yordannya Ya, dilewatin dulu. Sungai Yordan, ya. Digeser lagi, Pak Itu Honi, ke di- kanan. Itu kan Kapernaum. Ini Kapernaum nih. Ya, itu di sisi seberang, Pak. Betsaida ada di seberangnya. Di sini. Udah di sisi timur, Pak. Jadi di sebelah Sungai Yordan. Itu belum timur, masih di utara, Pak. Masih di utara. Di utara, ya. Itu kurang lebih 2 kilo ke utara dari Kapernaum. Ah, ini dia. Ada tulisan, susah lihat. Oke, nanti kita Karena ke di sana. iPhone, screen di iPhone kecil, Pak. Tidak. Ya, ya. Itu 2 kilo dari Kapernaum, ya. 1,5 kilo dari Kapernaum Ortodoks, ya. Oh, oke. Gereja 12 Rasul itu yang kubah berwarna merah muda. Ya, tidak kelihatan di Iya. sini, ya. Berarti Betsaida orang bisa datang saja ya, Pak Nisim ya? Iya, datang bisa saja, datang tidak. itu sekarang itu seperti park. Orang bisa datang, duduk, barbecue, ada meja-meja dan ya itu. Tapi tidak ada sisa dari zaman dulu. Hanya tinggal nama. Betsaida, rumah pemburu. Kalau Korazim Taman Nasional ya, Pak Nisim ya? Korazin Taman Nasional, ya. Korazin Taman Nasional dan Kursi juga. Kursi Ya, itu di Kursi. sebelah timur, ya. Juga salah satu kota yang tapi Kursi ada gereja besar di situ dari abad keempat. Ya. Ya, Minggu depan gereja kita ke Kursi, Pak Nisim. Minggu depan. okay, ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita ke Kursi. Oke, Kursi ya, salah Ini, satu tempat yang kalau tidak salah di sini nih. Kursi terletak di jalan nomor 92. Iya, di sekitar sini nih kursi. Ya, tidak terlalu jauh dari Engev, di mana yang kita pernah ini makan Engev. siang. Ini Di NGF. Apa? Di Ini pantai, Pak. Engev. Ya, Engev. Nah, Ayo, ya. Kursi di sini. Engev dekat, ya, kursi di sini, ya. Kursi atau ya. Kursi di Ya. sini, ya. Oke. Kalau Itu- Korazim bagus, Pak Nisim. Korazim bagus, Pak. Korazim bagus, ya. Itu juga dari Kapernaum ada jalan naik ke atas, 15 menit dari ke Kapernaum. Ini nih. Ini Korazim nih. Ya, di situ, ya. Ya, Korazim, ya. Iya. Ada desa di situ, ya, yang orang tinggal, tapi Korazim sendiri itu dari zaman dulu, ya. Tidak Ini terlalu jauh dari situ. Bis bisa masuk nggak? Bis bisa masuk. Bis bisa masuk, ya. Bis bisa masuk, ya. Ada tempat parkir di situ, Pak. Oh, Saya oke. sudah berapa kali bawa grup ke sana. Saya Kenapa pernah ke bawa sana grup, dengan sudah pernah dengan Ibu apa namanya dari Manado, Bu Paula. Leni Matoke. Pendeta Leni Ah. Matoke, ya. Ke Korazim. Ke Korazim berapa tahun yang lalu, ya. Oh, ada kotanya ya, Pak Nisim ya? Ada, ya. Tapi ya ada kota yang seperti desa, ya. Seperti desa. Desa Korazim dekat, ya. Oke. Berarti dari 3 tempat itu yang tidak ada kotanya hanya Kapernaum dan Betsaida ya. Korazim sebetulnya ada kota yang baru walaupun lokasinya tidak di situ ya, Pak Nisim ya. Iya, Pak, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim. Saya lanjutkan ke tempat yang berikut ya. Kita akan pergi ke Bukit Sabda Bahagia. Kalau kita lihat di peta yang ada di layar Bapak Ibu, dengan bis kurang lebih sekitar 6 km atau kurang lebih sekitar 10 menit. Kita berjalan dari Kapernaum dan naik ke satu tempat yang namanya Bukit Sabda Bahagia. Di tempat ini Bapak Ibu, Yesus menyampaikan khotbah di bukit dan kita lihat pemandangannya sangat indah dari tempat ini ya, sebuah gereja yang dibangun di sini yang juga didesain oleh seorang arsitek Italia yang kita berulang kali dengar namanya yaitu Antonio Barluzzi.
Gereja Sabda Bahagia, gereja pertama di tempat ini dibangun pada abad keempat di zaman Bizantium. Kemudian gereja yang sekarang, Bapak Ibu, dibangun tahun 1936 sampai 1938 dengan gaya Neo-Bizantium. Arsiteknya adalah Antonio Barluzzi. Saat ini, Bapak Ibu, gereja dipelihara oleh The Franciscan Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Ya, ini suster-suster yang asalnya dari Italia. Kita lihat Bapak Ibu bagian depan dari gereja yang bentuknya seperti yang tadi sudah disampaikan, dibangun dengan gaya Neo-Bizantium. Ya, inilah gaya gereja-gereja pada zaman Bizantium. Seringkali Bapak Ibu ketika datang ke tempat ini dan kemudian para pesiarah dari Indonesia melihat kok gerejanya mirip dengan masjid, ya, dan itu bukan hal yang memang juga aneh Bapak Ibu sebetulnya, karena bukan sebetulnya gereja ini mirip masjid, tetapi masjidlah yang dibangun mirip dengan gereja-gereja pada zaman Bizantium. Ya, kita ingat Exactly. waktu agama Islam mulai berkembang, mereka bertemu tentunya di dalam perkembangannya dengan orang-orang Kristen Bizantium pada saat itu dan juga orang-orang Yahudi. Karena itu banyak juga ya pengaruh-pengaruh dari dua agama yang sudah ada sebelumnya ke dalam agama Islam. Salah satunya ketika mereka mulai berkembang, mereka pun belum punya ide seperti apa bangunan ibadah mereka. Karena itu kemudian mereka juga meng-hire ya atau meminta arsitek-arsitek Bizantium saat itu untuk mendesain. Karena itulah kemudian model masjid yang ada sebetulnya adalah mirip dengan gereja-gereja di zaman Bizantium. Kita lihat Bapak Ibu gereja yang bangun bentuknya segi 8 untuk mengenang 8 sabda bahagia. Ya, kita lihat dari dua sisi yang berlainan dan kita juga lihat Bapak Ibu di bagian samping ada satu lorong yang cantik ya dengan pilar-pilar yang ada dan di bagian dalamnya kita lihat segi 8-nya terlihat dengan jelas di sini dan di bagian tengahnya ada altar. Umumnya Bapak Ibu kita masuk ke dalam gereja Sabda Bahagia ini sama sekali tidak boleh bicara. Jadi harus hening dan hanya untuk berdoa, tidak boleh ada penjelasan juga di dalam. Biasanya kalau kita ramai sedikit, kita akan ditegur oleh suster yang menjaga tempat ini. Bagian atasnya, Bapak Ibu kita lihat bentuknya segi 8 dengan ada 8 kaca patri di sana, dan tertulis 8 sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus. Kita lihat bagian dalamnya, bagus sekali ya Bapak Ibu kalau datang ke tempat ini juga satu pengalaman yang menarik. Dan waktu kita keluar dari gereja, kita bisa lihat pemandangan ini. Pemandangan yang sangat indah dari Danau Galilea dan juga lereng-lereng bukit yang ada di sekeliling gereja dan juga di seberang ini ya, kita bisa lihat juga dataran tinggi Golan. Oke, baik Bapak Ibu, mengenai gereja Sabda Bahagia, karena hanya satu tempat saja seperti itu ya. Sekarang mungkin sebelum Pak Honi akan melanjutkan, kita kembali dulu ke Pak Nisim. Silakan Pak Nisim. Ya, gereja Sabda Bahagia dibangun oleh Antonio Barluzzi, arsitek dari Italia yang terkenal, bangun banyak gereja di Tanah Suci. Dan lihat ada 8 sudut dan apalagi ada batu warna hitam dan batu warna putih. Batu warna hitam itu batu volcano atau basalt. Itu dari daerah Danau Galilea karena itu daerah volcano. Dan batu yang warna putih, pilar itu warna putih, batu dari Galilea di atas. Dan Bapak Ibu, khotbah di bukit itu. Kalau kita baca Injil Matius pasal yang kelima, khotbah di bukit, ada apa di situ? Moral agama Kristen. Kalau ada orang yang mau mengerti agama Kristen atau tahu apa itu agama Kristen, baca Injil Matius pasal yang kelima, ada moral agama Kristen di situ, Bapak Ibu. Dan tempat terletak di bukit, dan
pemandangan menurut saya Bapak Ibu ini salah satu tempat yang paling indah di sekitar Danau Galilea. Ya, ada pemandangan indah dari atas ke Danau Galilea, dataran tinggi Golan, dan kalau di musim dingin di bulan Januari, Februari, Maret juga kalau ada hari yang jelas, Gunung Hermon kelihatan Bapak Ibu. Gunung Hermon yang bersalju ya. Sekarang masih ada salju di Gunung Hermon Bapak Ibu. Nah, ini Bukit Sabda Bahagia. Ya, silakan Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan Pak Honi. Terima kasih Pak Nisim. Ya, Ayo kita membaca Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mari kita merenungkan satu persatu daripada yang disebut sabda bahagia ini. Miskin artinya tidak mempunyai sesuatu yang diandalkan. Tidak mempunyai sesuatu yang diandalkan. Yang diandalkan, yang dicintai itu ya lebih dari Tuhan. Jadi orang yang miskin dalam hal apa? Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya sesuatu yang diandalkan, dan tidak punya sesuatu yang lebih dicintai dari Tuhan. Klik Michael. Dia tidak punya sesuatu yang lebih dia cintai dari Tuhan. Yang utama di dalam hidupnya adalah cintanya kepada Tuhan. Tadi Pak Nisim mengatakan tentang moral kekristenan itu ada di sini. Ya, saudara-saudara, bahwa yang utama, yang nomor satu di dalam hidup kita adalah Kristus. Makanya saya sendiri mempraktekannya ini di gereja. Sejak merintis gereja 17 tahun yang lalu, setiap ulang tahun gereja, ya tidak pernah berubah dia punya tema. Temanya selalu Yesus Maha Besar. Ya, karena disinilah ya kita mau katakan bahwa hidup di dunia ini sementara saja. Yang paling utama adalah Tuhan. Kita miskin di dunia ini akan andalan kita akan sesuatu yang kita cintai. Yang kita cintai itu adalah Tuhan. Kita kaya di dalam kasih kita kepada Tuhan. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berduka cita dalam hal apa? Berduka cita di dalam mengiring Tuhan. Banyak air mata, saudara-saudara, di dalam mengiring Tuhan. Suka duka mengikut Tuhan. Memikul salib setiap hari. Ya, sehingga ketika kita mengalami ini, mau tidak mau kita merindukan yang namanya resting time. Tentang kelegaan, tentang penghiburan yang datang dari Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Orang-orang yang mengalami tekanan, orang-orang yang mengalami persoalan karena Tuhan, orang-orang yang bayar harga di dalam mengiring Tuhan, percayalah Tuhanlah yang akan datang memberikan penghiburan. Lalu, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, perenungan kita adalah memandang hidup ini dari sisi mengasihi sesama dan Tuhan. Saya terjemahkan ini, saudara-saudara ya. Perenungan, saya merenungkan ini. Siapakah yang disebut orang yang lemah lembut? Orang yang memandang sesama dan memandang Tuhan dengan pandangan kasih yang besar. Orang yang suka melawan dan tidak suka mengalah dan tidak suka melawan, tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Orang yang berani melepaskan hak, ya, orang yang tidak menuntut ketika haknya diambil. Orang yang rela hati karena semua yang ada di dunia ini itu hanya temporary, yang utama adalah keselamatan yang kekal.
6, ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, saudara-saudara, perenungannya adalah orang yang mau melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Mau mengutamakan kebenaran itu di dalam hidupnya. Yang menghindari kecurangan, sifat menipu, dan merugikan orang lain. Ya, karena banyak sekali orang Kristen, saudara-saudara, yang memiliki karakter menipu, karakter serakah, yang selalu mau mengambil untung dari orang lain sebesar-besarnya. Yang ketujuh, atau ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Siapakah orang yang murah hati? Kita ingat, saudara-saudara, the good Samaritan, ya, orang Samaria yang murah hati adalah orang yang senang berbagi dan menolong orang. Saya sudah kenal Pak Nisim ini puluhan tahun. Saya banyak jalan. Saya seringkali lihat dia. Ya, ada pelayan toko, dia kasih uang. Pelayan restoran, dikasih uang. Orang yang ringan tangan, ya, ringan tangan, suka menolong orang. Kita singgah di sebuah tempat, dia turun dari mobil, dia pergi beli roti, dia bagi-bagi kepada peserta. Saudara-saudara, sementara guide Israel yang lain, orang Manado bilang koncudu. Koncudu itu, Michael, adalah pelit setengah mati, ya. Tapi Pak Nisim ini orang yang berbeda. Saudara-saudara, murah hati, senang berbagi dan menolong orang lain, suka mengampuni kesalahan orang lain. Ini orang yang murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, memiliki integritas. Tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum Allah dan melawan hukum manusia. Ini orang yang suci hatinya. Siapakah dia yang suci hatinya? Dia yang dapat naik ke gunung Allah, yang dapat bertemu dengan Tuhan. Ingat, saudara-saudara, Allah kita kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, perenungan kita, saudara-saudara, mari kita mau membawa shalom. Shalom bagi orang lain. Salam damai sejahtera. Supaya orang lain yang susah hati bisa mendapatkan ketentraman, bisa mendapatkan peace, damai sejahtera, dan sukacita. Orang yang suka mengusahakan perdamaian antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya. Ya, ini orang yang membawa damai. Jadi kalau kita lihat ada orang lain yang berselisih, bisakah kita datang dan membawa damai kepada dua pihak supaya mereka bisa berdamai? Yang ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara-saudara, resiko ikut Yesus adalah aniaya. Resiko menjadi orang Kristen adalah salib. Hak kita dirampas. Ya, dan saya catat begini, hanya orang-orang tangguh yang akan sampai kepada kesudahannya. Hanya orang-orang hebat yang akan bertahan sampai kepada kesudahannya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara, banyak air mata yang seringkali kita harus hadapi ketika kita mengiring Tuhan. Tetapi air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan dia akan menggantikannya dengan sorak-sorai dan kemenangan. Ya, kita berdoa, saudara-saudara, kita melewati semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Be strong, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat, dan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Michael.
Baik, terima kasih Pak Honi untuk renungan yang boleh disampaikan dari Bukit Sabda Bahagia. Ya, dua tempat yang kita kunjungi malam hari ini di dalam virtual kita. Tempat yang menjadi tempat utama tentunya ya di dalam perjalanan ziarah kita yang selalu kita juga datangi. Oke, baik, saya ingin membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir, sekiranya ada pertanyaan, silahkan. Silahkan bisa membuka mikrofonnya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya boleh, jangan sungkan-sungkan tentunya, boleh bertanya. Juga ada Pak Nisim di sini, yang tentunya bisa menjawab juga pertanyaan Bapak Ibu semua. Sambil menunggu Bapak Ibu bertanya ya, saya ingin bertanya kepada Pak Nisim. Pak Nisim, apakah udaranya sudah hangat di daerah Naharia ya? Masih mute Pak Nisim, sorry. Masih mute. Ya. No, belum hanya berapa hari yang lalu musim semi sudah mulai dan cuaca bagus. Hari ini sedikit dingin ya, dan kemarin masih ada hujan, tapi musim semi itu cuaca yang paling bagus, sejuk dan enak ya. Saya suka musim ya. Hari ini kurang lebih 13-14 derajat ya di utara, di dekat kota Naharia. Tapi sekarang sedang saya ada di Sharon, Lembah Sharon, daerah Sharon. Ya. Di mana? Oke. Saya cari. Apa? Sharon ya, Lembah Sharon. Sharon Valley ya? Sharon Valley di Laut Mediterania, Pak. Dia di Laut Mediterania sedikit ke utara ya, dekat kota Herzliya. Naharia ya, Naharia. Naharia itu bukan Sharon. Naharia Sharon, bukan Naharia. Nanti malam saya akan di kota, dekat kota Naharia, tapi sekarang saya di Lembah Sharon. Naharia itu di pantai ya? Naharia di dekat mana ya Pak Nisim? Naharia dekat Rosanikra. Dekat laut jauh. Ya, dekat perbatasan Israel dengan Lebanon. Oh, Pak Nisim punya anak ada di sana? No. Hah? Malam ini saya akan tinggal di situ ya untuk tapi sekarang anaknya tinggal di Sharon. Saya sedang ada di Lembah Sharon ya. Ya, ini Naharia ya. Naharia, tapi sekarang saya berada di Sharon. Dekat lihat kota Hod HaSharon. Ya. Di bawah. Itu dekat ya, di bawah ya. Kurang lebih ya dari kota Herzliya. Tidak terlalu jauh dari kota. Apa? Herzliya. Ya. Pakai H ya? Pakai H depannya ya. Herzliya. Ini lihat Sharon, ada Sharon. Herzliya. Ya. Here we are. Ya, betul Pak. This one? Mana? Sebentar. Ya, itu. Betul Pak. Ya. So anak perempuan saya tinggal di tempat ini di Sharon, dan Lembah Sharon terkenal by the way ya. Lembah Sharon karena ada bunga mawar Sharon. Bunga mawar Sharon itu dari Lembah Sharon, daerah Sharon. Wah, Ramat Hasyaron, Pak Nisim. Apa? Ramat Hasyaron. Ada di Sharon, ada kota Ramat Sharon, kota Ra'anana, kota Herzliya, kota Hod Sharon, karena itu daerah besar. Ya. Oke. Hod HaSharon. Apa Hod ada Sharon, ya. Apa ada penggalian arkeologi di sana Pak Nisim? Dekat situ? Tidak. Ada di dekat Herzliya, di tempat namanya apa namanya sebentar, karena zaman orang perang salib pernah perang di situ.
Richard Lionheart melawan Apollonia di tempat Apollonia. Itu di Herzliya, Pak. Dekat di Laut Mediterania, Apollonia. Ya. Ini salah satu perang perang salib melawan Salahuddin. Dan di perang itu Raja Richard Lionheart dia yang menang. Tempat namanya Apollonia. Dekat di Apollonia di Herzliya, ya. Ya, jadi Bapak Ibu, Herzliya ini kota yang diberi nama untuk menghormati Theodor Herzl, ya. Dia adalah Bapak Zionisme. Ya, Bapak dia Zionisme. Yang mendirikan organisasi Zionis, ya. Organisasi Zionis, ya. Ya, dia wartawan, ya. Dia wartawan yang tinggal di Vienna, di Austria, dan dialah yang pertama pada saat itu menggagas untuk orang-orang Yahudi bisa negara lagi, ya, bisa. Tapi dia asal dari Hungaria, dia asalnya lahir dari di Hungaria, Hungaria. ya. Asal dari Hungaria, ya. Ini kota terbesar di Israel, Tel Aviv. No, Yerusalem, Pak. Yerusalem, Kota Pak. Yerusalem, kota terbesar di Israel. Yang kedua, Tel Aviv yang kedua. Maksudnya kalau metropolin, ya. Kota itu ada, ya, kota metropolitan, ya besar. Tapi kota yang sendiri itu kota Yerusalem. Penduduk kota Yerusalem sekarang 900.000, ya. Oke. Ini airportnya Ben Gurion, ya. Ben Gurion. Ya, ini zaman dulu Pak Nisim, waktu saya sering terbang dari Bandara Ben Gurion pagi-pagi, seringkali kami bermalam di Batyam. Lucu juga, ya. Karena dari Yerusalem tidak jauh juga sebetulnya. Ya, kalau dari Batyam ke bandara pagi-pagi berapa? 25 menit. Dari Yerusalem pagi-pagi 35 menit atau 40 menit. Aneh, ya. Sering saya, ya, tapi ya waktu itu di hotel apa namanya di Batyam, Mercure, ya. Mercure, ya. Ya, Mercure, ya. Itu hotel untuk transfer in and out. Ya. Ya. So ini Lembah Sharon dan tanah di Sharon, tanah subur. Tanah sangat subur di Sharon, ya. Tetapi kapan kita bisa melihat Mawar Sharon sebetulnya, Pak Nisim? Saya kira harus perjalanan jalan, siaran. ya, harus jalan dan cari bunga Mawar Sharon. Itu tidak ada banyak, jarang. Tidak selalu banyak, ya. No, tidak selalu, ya. Yang saya kepingin pergi ini Bet Shemesh. Bet Shemesh dari kota Yerusalem 35 menit dari kota Yerusalem. Bet Shemesh cerita orang Filistin dan Raja Daud dan ya. Jadi tabut perjanjian itu singgah di Bet Shemesh. Di Bet Shemesh dan Kiryat Yearim, ya. The city of the sun. Ya, tapi di dekat Bet Shemesh, Pak, ada Lembah Ela. Lembah Ela itu di mana Raja Daud membunuh Goliat. Ya. Goliat, ya. Orang yang tingginya 3 meter, ya. Karena Alkitab mengatakan tingginya 6 hasta dan 1 jari. 6 hasta kurang lebih 3 meter dan 1 jari, tapi jari ini yang kecil. Ya, Zeret. Kalau bahasa Ibrani namanya Zeret. So ini dan kita itu, kok tidak ketemu ini, Pak Nisim, tidak ketemu makamnya orang-orang yang besarnya seperti Goliat, ya. No, tidak ketemu, ya. Ada banyak kuburan orang yang terkenal yang tidak ketemu seperti Raja Salomo dan Raja Saul dan lain, ya. Raja Daud ada di Bukit Sion, ya. Tapi kalau menurut orang Yahudi Ortodoks itu pasti itu makam Raja Daud asli yang ada di bawah ruang perjamuan malam terakhir, ya.
Iya, iya. Tapi menurut profesor dari universitas yang arkeolog, mereka bilang itu hanya tradisi yang mulai dari abad ke-7. Tradisi yang by the way mulai oleh orang Muslim. Mereka yang bilang itu makam Raja Daud. Tapi tidak ada yang tahu. Karena ada ini. Kalau kenapa makam Raja Daud tidak ada di kota Daud? Di lembah Shiloh, ya, lembah Siloam. Kenapa makamnya di Bukit Sion, itu tempat lain. Tapi siapa tahu, yang selama orang percaya itu makam Raja Daud, oke lah, ya. Tapi hanya tradisi. Iya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Aldo. Mike, oke, sorry, saya jam 5 harus terbang besok pagi. Ya, oke. Kita akhiri acara kita malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita merencanakan sebuah perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian di bulan September. Mesir, Tanah Perjanjian, Kairo Holy Land, 6-17 September 2021, 12 hari perjalanan. Kita akan mengunjungi beberapa negara dan juga kota. Di Mesir kita akan ke Kairo, Gunung Sinai dan Laut Merah. Kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Minggu yang akan datang kita libur Bapak Ibu karena menjelang Paskah, dan kita akan ketemu lagi tanggal 8 April. Ya, kita akan masih di Kapernaum seri yang kedua, dan kita juga akan pergi ke Gerasa atau Kursi ya di catat tanggalnya Kamis 8 April jam 7 sampai jam 8. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, sekali lagi mohon bisa mensubscribe YouTube channel GBI Menora Manado dan memfollow Instagramnya di gbi.menora, dan juga YouTube channel kami di Pilgrim Loka serta di Stella Quarta Official. Nanti mungkin di tanggal 8 April kita sudah akan live lagi dari Stella Quarta Official ya. Jadi tidak lagi dari Pilgrim Loka karena 3 bulan ini Bapak Ibu Stella Quarta Official kemarin karena di salah satu acara yang kami diundang, itu ternyata di acara tersebut yang mengundang kami menampilkan video, tetapi karena kami live di channel kami, ternyata videonya terkena copyright ya, copyright issue. Jadi kami kena ban untuk 3 bulan, tetapi 5 April nanti akan selesai. Jadi kita bisa lagi live dari Stella Quarta Official. Kemudian Bapak Ibu silahkan bisa memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Juga Bapak Ibu silahkan ya bisa menonton seluruh acara Blessing from the Promised Land yang sudah berlangsung sebanyak 18 kali di YouTube channel Stella Quarta Official. Bagi Bapak Ibu yang punya banyak foto digital, silahkan Bapak Ibu bisa mulai untuk mencetak dan membuat album lagi. Ya, jangan semuanya disimpan di file digital karena rentan sekali untuk hilang dan rusak, sehingga Bapak Ibu akan kehilangan momen-momen yang indah dalam hidup Bapak Ibu semua. Bisa klik di photobook.id. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam hari ini, dan kita akan tutup acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Oni. Baik, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, perbincangan kami, sharing kami, tempat-tempat yang kami lihat. Tuhan, biarlah semua mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dan sukacita tetap menyertai kami Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan menjaga, melindungi, menolong kami semua, menjauhkan kami daripada yang jahat. Memberkati Pak Nisim yang ada di Yerusalem dalam perjalanannya. Tuhan, Engkau jaga dan peliharakan di dalam perjalanan. Michael di Jakarta, hamba-Mu yang ada di Manado, jaga dan tolong kami semua Tuhan. Malam ini kami tidur dengan lelap, besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Stella Quarta, dan perusahaan ini akan terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak orang ke tanah perjanjian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak Oni, terima kasih Pak Nisim. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu Thank semua. Selamat Paskah buat Pak Nisim.
Terima kasih, Pak. Thank you. Ya, selamat Paskah juga memasuki pekan suci buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Terima kasih you. Pak Honi. Sandra, Selamat selamat jalan malam. besok pagi. Ya, Terima kasih Pak Honi. thank Pak you. Nisim, terima kasih juga dan selamat menjelang. Sama-sama. Ayo, Iya. nanti Pak Michael. bulan September kita Makasih. ke Yope. Iya, betul. Sudah daftar belum? Lupa ya. Jangan lupa ya Pak Nisim. Ya, tapi harus daftar dulu ya. Penting vaksin Bukan dulu. virtual ya. Bukan Oke. virtual ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Oke, thank you. Michael. Terima kasih semua. Terima Sampai jumpa kasih 2 minggu yang akan semuanya. datang ya. Oke, Selamat malam. Thank you. malam. Bye-bye. Selamat malam. Tuhan memberkati Bye-bye. semua. Selamat istirahat. Terima kasih Pendeta Oni. Istirahat. Shalom. Terima kasih Pak Nisim. Shalom. Terima kasih Shalom, Pak Pak. Odi. Ya, Terima shalom. kasih. Shalom. Terima kasih. Saya izin untuk mengakhiri meetingnya ya, Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat Sampai malam. jumpa malam. Blessing from the promised land, blessing from the promised land, blessing from the promised